Wow. Non? Jadi akan aja itu beli. Tahu. Dia terus gerak-gerak. Mantan yang putus di GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Ininya dari pundak belakang. Wow. Hai, sudah menyala teman-teman. Lihat. Jadi kali ini saya sudah membuat sesuatu ataupun alat yang ini mengingatkan saya pada zaman dulu teman-teman. Dimana kalau misalnya dulu saya berangkat ngaji, biasanya pakai ini coy, bukan pakai senter dan lain sebagainya kayak sekarang. Jadi dulu itu sering banget ketika masyarakat di kampung beraktivitas pada malam hari karena masih minimnya penerangan, jadi sering menggunakan obor-obor seperti yang kalian lihat seperti ini. Nah, kenapa saya malam ini membuat obor alami seperti ini? Karena yang pertama ingin membuktikan bahwa beberapa anggapan, sebenarnya ini banyak banget di kolom komentar, ingin pembuktian bahwa ketika saya herping harus bawa obor seperti ini, obor alami, karena katanya ketika kita membawa obor seperti ini, ular welang dan ular weling itu katanya memang selalu muncul teman-teman, suka muncul, kadang-kadang bahkan suka nyamar itu menghampiri si obor tersebut. Nah, bahkan sering juga katanya ngejar teman-teman ketika kita bawa obor seperti ini pada malam hari. Nah, kita akan coba buktikan. Jadi herpingnya kali ini kita akan benar-benar menggunakan obor coy, menggunakan obor alami. Siapa tahu kita menemukan sesuatu, dan siapa tahu juga apakah anggapan masyarakat tersebut itu benar atau tidak. Jadi malam ini kita buktikan ngobor pakai obor alami teman-teman. Yuk ikuti terus sahabat alam. Iya, bener-bener Wes mungkleng euy. Dasar ya.
Nih, kita akan memasuki pesawahan teman-teman. Beda banget coy, beda jauh. Jadi memang ini lebih beresiko teman-teman ketika yang saya perhatikan, karena memang pencahayaan itu nggak terlalu maksimal. Ya memang pada zaman dulu tuh kita seperti ini, yang penting ada pencahayaan. Ini tuh sudah menguntungkan juga bagi kita, karena apalagi orang-orang yang suka takut atau yang suka borangan. Jadi kalau misalnya bawa obor ini akan sedikit menenangkan coy. Kalau saya dulu waktu kecil kayak gitu, pulang ngaji, berangkat ngaji pakai obor seperti ini untuk menghindari ya gelap, terus apalagi menemani lah ketika perjalanan. Dan sebetulnya ini kalian juga bisa lihat sendiri, pencahayaan itu benar-benar kurang maksimal ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Ini saya buktikan karena memang saya juga penasaran lah dengan beberapa anggapan yang masih melekat sampai saat ini terkait ular welang dan ular weling yang demen banget sama obor nih. Oke, atau cempor. Yuk. Tuh lihat. Jadi obor ini memang boleh dibilang apa ya teman-teman, tidak recommended lah pada saat sekarang, apalagi kalau malam. Karena ya resikonya sangat besar sekali. Selain pencahayaan kurang terlihat juga, ini kan kekuatan minyaknya juga kan beda coy. Jadi apalagi sekarang kan minyak tanah mah geus teu usumnya. Minyak tanah udah nggak ada, udah langka lah, bukan nggak ada. Terus susah lah. Ini juga saya kan tadi penggantinya pakai spiritus coy. Tuh lihat, sementara di sana banyak cahaya-cahaya, itu merupakan pemukiman warga teman-teman, ataupun kampung. Dan kita sedang berada benar-benar di pinggiran sawah. Nah ini nih. Jadi rencananya kita akan coba menyisir bagian pinggiran pesawahan dan sungai yang ada di depan saya ini. Oke, dan untuk hewannya kita belum nemu, dari tadi belum dapat. Mudah-mudahan kita bisa menemukannya coy. Dan bereksperimen dengan si obor satu ini. Nah, lihat teman-teman, kita menemukan ada beberapa serangga air. Yang pertama ada water scorpion, dan ada juga nih kutu, bukan kutu atau ya, itu juga sebetulnya merupakan jenis kumbang air. Ada beberapa hewan di sini, coy. Tuh. Up, kita coba ambil. Ih, lihat. Kalau kalian tidak percaya bahwa ini predator air, lihat di sabitnya, dia sedang memegang sesuatu ataupun memangsa seperti kutu air yang tadi saya bilang. Dan jangan salah, predator ini ketika kena kulit manusia ataupun menyengat, dia akan benar-benar sangat sakit banget. Sebetulnya sengatannya itu bukan terletak di sabitnya teman-teman, melainkan di bagian mulutnya tuh yang di tengah-tengah kecil. Nah itulah yang akan membuat badan kita terasa sakit coy. Scorpion water. Dadah. Ombes. Tuh, lihat, ini merupakan sungai, namun ngeri banget coy. Sungainya tenang banget di sebelah sini nih. Tapi kalau ke sebelah sana arusnya sudah kencang. Di sini tuh terkenal banget Sungai Angker. Lagi memakai obornya pantas. Itu
No? Jadi akan aja itu jadi apa namanya? Ih. Astagfirullahaladzim. Iya, baik. Gimana? Baik. Keluarga. Tuh. Lihat teman-teman, kita menemukan bangkai. Ini spy, gimana kayaknya ini udah di rumah warga nih. Ular kobra Jawa, Najis petatrik tuh. Bagian badannya juga udah gepeng-gepeng sebelah sini nih. Ini bekas dipukul sama warga. Tuh. Kepalanya juga gepeng dan ya inilah. Jadi di sini benar-benar banyak banget ular seperti ini karena kalian bisa lihat sendiri di sini adalah pesawahan yang ini sebetulnya habitat bagi si ular kobra Jawa ini, coy. Namun ya karena memang mungkin petani tidak mau ambil resiko dan karena memang mengetahui bahwa ular kobra Jawa ini berbahaya, jadi akhirnya si ularnya yang dibunuh, coy. Tuh, mengerikan banget. Oke, kita masih lanjut lagi ke sebelah sana karena kita belum menemukan hewan lainnya. Ada juga nih ular kobra Jawa tapi udah jadi bangkai, coy. Oke, yuk lanjut lagi. Tahu tuh. Dia coy, gerak. Mana? Eta isi diharap. Astagfirullahaladzim, itu mah ieu. Ulang lain. Rolling gitu ini. Anjir. Rolling. Guling. Ih, beri. Ih, coy. Ih, sih nuturkan aja. Oh, lihat coy. Jadi ini barusan saya temukan berada di sini nih. Dan posisinya kayaknya ini ular baru beres akan ganti kulit ini mah coy, mau shedding nih. Lihat. Daun-daun bambu yang ada di sekitarnya ini menandakan bahwa memang lokasi di sini merupakan sarang bagi ular weling ya. Ini merupakan ular weling atau bunga iskandidus yang kalau kita lihat benar-benar akan berganti kulit coy. Karena tidak terlalu kelihatan untuk corak warnanya. Dia cenderung berwarna keputih-putihan. Dan ini adalah ular yang berbisa tinggi serta mematikan coy. Tapi barusan ketika saya datang pakai obor ini gak ada reaksi apapun. Bahkan ketika saya lihat dia hanya malahan lari ya. Malahan lari bukan menyerang ataupun nyamber gitu teman-teman. Jadi ini adalah salah satu ular yang bisa kita temukan di lokasi-lokasi seperti ini. Yang pertama dekat banget sama pinggiran sungai. Yang kedua ada pohon bambu atau daun-daun bambu seperti ini. Yang ketiga lihat, yang lebih parahnya di depan ada saung warga tuh, bahkan ada sarung tangan juga. Jadi ini saung yang sering dipakai istirahat bagi para petani kalau misalnya lagi lagi panen padi, bersihin sawah dan lain-lain. Mereka cenderung beristirahat di tempat-tempat seperti ini. Ya ini resikonya bisa menemukan si ular seperti ini. Ini juga kita menemukan ular ini di saungnya. Ini juga bisa masuk ke kolong-kolong saung, ke lokasi-lokasi yang lembab lah intinya. Oke, sekaligus aja karena dari tadi kita nyari hewan dan kita membuktikan bahwa ketika kita bawa obor seperti ini akan disamber atau akan diterkam sama ular welang atau weling, ternyata itu tidak benar coy. Namun yang ingin saya buktikan kali ini adalah apa yang akan terjadi ketika si obor ini saya simpan dekat ular welang ini. Apakah dia akan melilit si obor ini atau tidak? Karena ada juga anggapan seperti itu ya. Ketika kita simpan obor di tanah, katanya sama ular welang dan weling sampai bisa dililit coy. Nah kita akan buktikan.
Namun mungkin nanti akan dibantu dengan lighting karena memang pencahayaan juga sangat kurang banget. Lihat dia bergerak. Terus, wih, kita akan coba ikan guys. Kita simpan si obornya di sini. Lalu apa yang akan terjadi? Oke, lihat teman-teman, kita sudah menancapkan obornya di sini dan si ular pelingnya, lihat dia bereaksi. Gerak ini. Oh ya. Ini Bener bukan? ini. Cuman lewat toh. Hah? Cuman lewat toh. Lewat doang, tinggal meter. Lewat doang. Nah, hanya lewat doang tuh. Penasaran. Lewat doang tuh. Berarti tidak melilit ya? Mungkin mendeteksi panas sedikit mah ada mungkin ya? Sudah kita buktikan dengan ular weling yang kita temukan bahwa katanya ketika obor ditaruh di tanah itu bisa dililit sama ular welang ataupun weling. Ternyata itu tidak benar teman-teman. Tapi mungkin saja untuk jenis ular welang mungkin bisa saja teman-teman, karena kan kita ini ngetesnya itu pakai ular weling yang kita temukan tadi di sini dengan ukuran seperti ini, dengan keadaan dia yang lagi shedding seperti ini. Mungkin beda lagi ceritanya kalau misalnya kenanya itu ke ular welang ataupun weling yang memang benar-benar fresh gitu teman-teman. Ini kan posisinya dia lagi shedding nih. Nah, terus bisa saja kalau secara logika ketika ular welang atau weling membelit obor yang memang ada apinya menyala seperti ini, dikarenakan yang pertama dia memiliki sensor panas. Jadi Jacobsonnya itu mendeteksi sensor panas, di mana bisa kalian ketahui juga bahwa makanan dari ular welang ataupun ular weling juga salah satunya adalah bisa tikus, bisa juga ular-ular jenis lainnya teman-teman. Jadi ketika ada obor yang memang ceritanya itu dari masyarakat zaman dulu atau orang tua kita zaman dulu naruh obor di tanah dililit sama ular welang atau weling, karena bisa saja dia ini adalah menganggap bahwa si obor tersebut itu merupakan makanan dia sendiri karena memang mendeteksi sumber panas teman-teman. Terus juga tadi ketika saya terus menyisir bagian persawahan itu nggak ada sama sekali, istilahnya disamber atau dikejar sama ular welang ataupun weling, itu kita nggak dapat teman-teman, tidak mengalaminya lah, karena tadi kita juga buktikan bahwa sepanjang jalan sambil kita nyari hewan ternyata tidak ada hal yang seperti yang tadi dibicarakan bahwa ular welang atau weling katanya ketika melihat obor akan mengejar. Berarti itu tidak benar teman-teman. Oke teman-teman, mungkin untuk pembuktian kali ini dicukupkan sekian. Jadi tadi kita dari pertama bikin obor karena ingin memecahkan anggapan bahwa ular welang atau weling adalah salah satu ular yang sering banget ditakuti oleh masyarakat pada zaman dulu ketika bawa obor api seperti ini teman-teman. Namun sudah saya buktikan ternyata
tidak seperti itu ya. Jadi yang pada intinya sebetulnya ketika kita keluar rumah pada malam hari harusnya kita lebih safety, lebih aman lah, harus pakai sepatu, bot dan lain sebagainya. Jangan apalagi pakai sendal lah. Jangan ya, jangan seperti itu karena apalagi kalau misalnya pencahayaan kurang, injak ular welang atau uling itu sangat-sangat bahaya banget teman-teman. Oke, mungkin untuk video kali ini itu saja. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.